lima. Coba konsentrasi. Mulai sekali lagi ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4. Gini loh. Ya Allah. Tepuk 4, tepuk 5, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Benar. Sekali lagi ya, bisa lagi. Yang 1, 2, 3. Buka. Sudah siap belajar ya semua? Oke. Hari ini kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan itu ada berapa jenis sih? Ada yang tahu nggak? Jadi perkembangbiakan tumbuhan itu ada 2. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Yang pertama, perkembangbiakan secara generatif itu adalah perkembangbiakan yang melibatkan induk, jantan, dan juga betina. Contohnya adalah seperti pada bunga. Nah, bunga ini terdapat 2 jenis. Ada bunga lengkap dan juga bunga tidak lengkap. Nah, bunga lengkap atau bunga sempurna ini adalah bunga yang memiliki mahkota, kelopak, benang sari, dan juga putih. Contohnya seperti bunga mawar dan juga bunga kembang sepatu. Terus yang kedua itu ada bunga tidak lengkap atau bunga tidak sempurna, adalah bunga yang tidak memiliki salah satu unsur dari keempat bunga. Maksudnya bunga tidak lengkap itu adalah bunga yang tidak memiliki salah satu unsur utama dari bunga. Ada yang tahu nggak unsur utama dari bunga itu apa aja? Ada 4. Yang pertama, mahkota. Yang kedua, kelopak putih. Benar. Terus ya benar, benang sari. Nah, itu adalah 4 unsur utama dari bunga. Nah, kalau bunga tidak lengkap itu adalah bunga yang tidak memiliki salah satu unsur dari 4 bunga tersebut. Contohnya itu ada yang tahu nggak contohnya, Kak? Contohnya itu ada bunga kelapa dan juga bunga jagung. Itu adalah contoh dari bunga tidak lengkap. Tadi bunga kan terdiri dari 2 jenis ya. Ada bunga tidak lengkap dan bunga lengkap. Tadi bunga lengkap apa aja? Bunga lengkap dulu ya. Bunga yang memiliki mahkota, kelopak, benang sari, dan juga putih. Contohnya apa aja? Bunga apa? Bunga mawar dan bunga kembang sepatu. Nah, sekarang bunga yang tidak lengkap apa? Ya, pengertiannya. Bunga yang tidak memiliki salah satu dari 4 unsur utama bunga. 4 unsur utama bunga apa aja tadi? Kelopak, mahkota, benang sari, ya, putih. Benar. Contohnya apa aja? Contoh bunga tidak sempurna. Bunga jagung dan juga bunga kelapa. Nah, sekarang kita belajar tentang bagian-bagian bunga. Ada yang tahu nggak bagian-bagian bunga itu apa aja?
sebagai alat kelamin betina. Kalau benang sari sebagai alat jantan. Fungsi mahkota. Mahkota apa? Sebagai perhiasan untuk menarik serangga. Terus apa aja? Dari tahun lagi ya? Nah, selanjutnya itu ada bakal biji. Bakal biji itu tempat terjadinya pembuahan. Lalu ada dasar bunga. Dasar bunga itu tempat melekatnya bunga. Tangkai bunga. Tangkai bunga itu adalah sebagai penopang bunga atau penghubung antara ranting dan juga bunga. Lalu ada tangkai putik. Tangkai putik sebagai kepala putik. Lalu ada kelopak. Ada yang tahu nggak kelopak? Fungsinya buat apa? Kelopak itu fungsinya sebagai pelindung mahkota bunga. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Nah ya, berarti lanjut. Sekarang tadi kan udah generatif ya, perkembangbiakan secara generatif. Dan sekarang perkembangbiakan secara vegetatif. Ada yang tahu perkembangbiakan vegetatif itu apa? Jadi perkembangbiakan vegetatif itu adalah proses perkembangbiakan yang tanpa melibatkan perkawinan atau penyerbukan. Nah, penyerbukan itu adalah proses bertemunya antara sel jantan dan juga ovum atau sel telur. Apa penyerbukan? Diulangi yang tadi. Proses bertemunya sel jantan dan juga sel telur. Paham ya? Nah, perkembangbiakan vegetatif itu dibagi menjadi dua. Ada yang tahu nggak? Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua. Perkembangbiakan vegetatif alami dan juga buatan. Contoh vegetatif buatan itu contohnya cangkok. Contoh dari perkembangbiakan cangkok itu seperti pohon mangga, pohon rambutan, terus pohon apa lagi? Pohon mangga, rambutan, pohon jambu, iya benar. Terus apa lagi? Mangga. Iya, mangga udah tadi. Pohon ya, rambutan bisa. Ya, rambutan juga bisa. Apa? Ya, jeruk juga bisa. Ceri bisa. Nah, selanjutnya perkembangbiakan vegetatif secara alami. Contohnya
Ya. Nah, sekarang kalian kan udah mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan. Tadi juga udah dijelaskan bagian-bagian dari bunga dan juga fungsinya, tadi Ibu udah menjelaskan. Nah, sekarang Ibu ada LKPD buat kalian seperti ini. Nah, tugas kalian di sini adalah menuliskan bagian-bagian bunga dan juga fungsinya. Paham? Tugas kalian di sini adalah menuliskan nama bagian bunga dan juga fungsi-fungsinya. Mengerjakannya secara berkelompok. Nanti Ibu bagi LKPD-nya secara berkelompok. Jadi sekarang kalian duduk menurut kelompoknya masing-masing. Sekarang duduk di kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang bagi kelompoknya kayak biasanya. Kursinya dikeluarin aja dulu. Gini nih, lihat. Ini kayak mana duduknya? Salah satu dikeluarin aja. Ini salah satu keluarin biar ada hadapan gitu loh. Yuk dibagi kelompoknya, duduk berhadapan. Duduk di kelompoknya masing-masing ya. Nah, nanti kalian kalau udah selesai menuliskan nama bagian dari bunga dan juga fungsinya, nanti salah satu dari kelompok kalian maju untuk menjelaskan hasil diskusi. Hasil diskusi kelompoknya kalian presentasi ke depan. Paham? Nah, sekarang kalian diisi dengan benar ya. Kalau misalnya ada yang nggak paham, tanyain aja ke Ibu. Gimana? Diisi LKPD-nya. Itu ada panduannya lagi. Nggak main-main. Diisi dikerjakan dengan benar ya.
Akal biji. Ano mati? Jantan. Betina kok jantan. Mana hasilnya? Udah selesai. Oke, good job. Ini udah selesai. Coba benar nggak? Oke, good job. Mana hasilnya? Udah ya. Mana hasilnya? Kasih lihat. Oke, tugasnya udah selesai semua. Ya, ini semua udah diisi ya. Nah, sekarang perwakilan dari kelompok kalian maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Dua orang perwakilan ya, yang persiapkan diri masing-masing. Siapa yang mau maju pertama? Oke. Yang lain perhatiin yang maju ke depan semua. Gak ada yang berisik. Kita perhatiin temennya menjelaskan hasil kerjanya. Nama kelompok Latif Arfi Farida bagi-bagian bunga. Cobalah untuk mengamati gambar bunga berikut ini. Beri nama setiap bagian yang ditunjuk dan jelaskan fungsi dari masing-masing bagian. Nomor 1, putih. Nomor langsing sebagai alat kelamin betina. 2, benang sari sebagai alat kelamin jantan. 3, bekal kunci tempat terjadinya pembuahan. 4, benang dasar bunga tempat
yang enggak pernah. Sampai ini nah, oh. Pergi coba. Oke, good. Kasih tepuk